Pria ini namanya Jack. Hari itu Jack yang udah tobat jadi perabot bank berniat melamar pekerjaan di perusahaan milik temannya yang bernama Ripley. Jack pikir ia akan ditempatkan di posisi sebagai karyawan sesuai dengan janji Ripley dulu saat mereka masih mendekap di penjara. Namun pikiran Jack itu salah besar karena pada kenyataannya Ripley ingin Jack menjadi security di perusahaannya. Walaupun Jack bilang sudah pensiun dari dunia rampok, tapi Ripley tetap aja gak mempercayainya. Ia merasa sangat mustahil sekali seseorang yang pernah merampok 200 bank selama 30 tahun seperti Jack ini bisa berubah dalam waktu yang singkat. Gak ingin melihat Jack lebih lama lagi menginjakkan kaki di perusahaannya, Ripley otomatis menyuruh petugas keamanan untuk mengangkut paksa Jack keluar. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Jack pun dongkol bukan main. Pada 2 tahun yang lalu saat di penjara, Jack pernah menyelamatkan Ripley dari pemerasan. Waktu itu Ripley sedang diperas oleh seorang napi yang sok berkuasa. Namanya adalah Maurice. Maurice itu saat itu berhasil membawa pesanan ikan cupang yang diminta si botak Ripley dengan harga yang sungguh di luar naila. Jack yang kebetulan ada di sana terpaksa ikut campur dengan menghajar anak buahnya Maurice sampai gak berdaya. Sejak saat itu Jack dan Ripley mulai berteman, dan untuk membalas budi kebaikan Jack, Ripley janji akan memberikan Jack pekerjaan yang layak saat Jack bebas nanti. Jack ini diperlakukan seperti sampah yang dibuang begitu aja ketika gak ada lagi manfaatnya. Di tengah keputusasaannya itu yang gak tahu lagi harus nyari kerja di mana, Jack melihat di seberang jalan sana ada sebuah bom ternama. Seketika jiwa merampok Jack kembali bergejolak meronta-ronta. Jack ini adalah perampok yang unik. Saat melancarkan aksi merampoknya, Jack gak perlu repot-repot menodongkan senjata tajam ataupun senjata api. Ia cukup membujuk teller di bank untuk menyerahkan uang di lacinya hanya dengan bermodalkan mulut manisnya yang jago banget bertutur kata. Seakan-akan ucapannya itu mampu membuat orang lain langsung terhipnotis dan menuruti apapun yang ia minta. Mengingat sekali ucap, Jack selalu berhasil membuat uang di bank lenyap seketika secara sukarela. Dan hari itu Jack lagi-lagi berhasil merampok bank hanya dalam waktu 5 menit saja berkat kata-katanya yang kelewat manis dan juga sopan. Yes. That's my partner. He has a gun in it. Take one of those big envelopes and put as many hundreds, 50s, and... Is your first time being around? Just smile, Loretta, so you don't look like you're being held. Thank you. Have a nice day. Selesai merampok, Jack keluar dari bank dengan setenang mungkin. Namun ketika Jack akan menyalakan mobilnya, petugas keamanan keburu menangkapnya. Jack pun akhirnya kembali dijebloskan ke penjara. Kali ini ia ditahan di penjara Glades, Florida. Pada saat lagi istirahat di lapangan basket, Jack mendekati salah seorang petugas sipir. Ia cerita jika malam ini ada beberapa tahanan yang berencana kabur dari penjara. Kalau si sipir penasaran siapa aja orangnya, ia bisa menemui Jack nanti malam di gereja. Jack pun kemudian menelpon Adele yang merupakan adik dari temannya yang bernama Buddy. Ia mengabarkan kalau jadwal rencananya buat kabur telah berubah. Yang awalnya minggu depan, ia percepat menjadi nanti malam. Jack ingin Adele menyampaikan kabar itu kepada Buddy dan temannya satu lagi yang bernama Glenn agar menjemputnya tepat waktu sesuai dengan lokasi yang sudah ia tentukan sebelumnya. Untuk menjemput Jack, Buddy pun mencuri mobil dari seorang nenek tua yang sempat ia tipu dengan modus membantu memasukkan barang belanjaan si nenek ke dalam bagasi mobil. Sementara di tempat lain terlihat ada seorang wanita cantik yang ternyata berprofesi sebagai agen FBI. Dia adalah Karen. Hari itu Karen mendapatkan sebuah pistol keluaran terbaru dari sang ayah sebagai hadiah ulang tahunnya. Sayangnya Karen gak bisa berlama-lama menghabiskan waktu bersama sang ayah karena ia harus segera pergi ke penjara Glades untuk menyelesaikan sebuah kasus yang saat ini sedang ia tangani bersama kekasihnya, Ray. Mengetahui itu, ayahnya memperingati Karen agar menyudahi hubungannya dengan Ray. Meskipun kehidupan rumah tangganya sedang di ujung tanduk perceraian, tapi tetap aja statusnya masih suami orang. Lebih baik Karen mencari laki-laki yang masih single. Bukannya mendengarkan nasihat sang ayah, Karen malah bodoh amat dan buru-buru pergi pamit dari sana. Gak lama kemudian Karen berhasil sampai di penjara Glade, begitupun dengan Buddy. Sementara di gereja, Jack menyuruh sipir untuk memperhatikan keadaan di depannya dari balik jendela. Di saat tuh sipir lengah, Jack memukul kepalanya dengan pot bunga sampai jatuh pingsan. Dan beberapa menit setelahnya, Karen melihat para napi keluar dari dalam terowongan bawah tanah. Dengan spontan, Karen pun langsung meneriakinya.
Untungnya pas giliran Jack keluar, ia berhasil menyamar sebagai sipir sehingga ia pun lolos dari kejaran para petugas. Lalu Jack memberi kode kepada Buddy untuk menangkap Karen. Setelah Karen tertangkap, Buddy pun memasukkannya bersama Jack ke bagasi mobilnya Karen. Pelan-pelan Buddy menyetir mobil Karen. Sepanjang perjalanan itu, selama di bagasi, Jack masih belum tahu identitas asli Karen. Di sana, ia dengan santainya ngajakin Karen ngobrol tentang banyak hal. Mulai dari menceritakan pengalaman Jack sebagai perampok jenius bank, sampai musik dan film favoritnya yang ternyata satu selera dengan Karen. Seandainya saja mereka bertemu dalam situasi yang berbeda, mungkin mereka akan menjadi pasangan kekasih. Karen yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam, bingung. Beberapa saat kemudian, Buddy pun menghentikan mobilnya di pinggir jalan sesuai dengan titik temu yang sudah dijanjikan dengan Glenn sebelumnya. Saat Glenn datang, Jack yang udah keluar lebih dulu dari bagasi segera mengajak Karen buruan keluar juga. Karen kemudian diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa oleh Glenn. Pas Jack dan Buddy masih sibuk berdiskusi di pinggir jalan, Karen yang ada di dalam mobil diam-diam berhasil memindahkan tangannya yang terborgol di belakang menjadi ke depan. Karen lalu mengintimidasi dan mengancam Glenn hingga Glenn akhirnya tersadar kalau Karen ini merupakan agen FBI yang dulu pernah menjebloskan Glenn 2 kali ke penjara. Tanpa perlu pikir panjang, Glenn langsung tancap gas mobilnya secepat kilat hingga Jack dan Buddy yang melihatnya pun cuma bisa bengong. Namun di tengah perjalanan, Karen tiba-tiba membanting setir mobil yang dikemudikan oleh Glenn. Dan yang terjadi kemudian, mobilnya oleng dan nabrak pembatas jalan. Glenn di situ selamat dan buru-buru pergi, sementara Karen diselamatkan oleh pengendara lain. Di sisi lain, Jack dan Buddy memilih bersembunyi di sebuah hotel. Tapi malangnya posisi mereka diketahui oleh Karen. Saat Karen akan meringkusnya, ia melihat Jack sedang berendam. Bukannya menatap Jack, Karen malah ikutan berendam dan mereka pun bersenang-senang di dalam bak mandi itu. Namun semua itu hanyalah sekedar bunga tidur dari Karen yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Karena harus dirawat akibat luka memar yang ia dapat dari kecelakaan mobil kemarin. Gak berselang lama, Karen kedatangan atasannya yang bernama Daniel. Tanpa basa-basi, Daniel pun menginterogasi Karen tentang kronologi kaburnya para napi dari penjara Glades. Pas tahu Karen sempat mengobrol dengan Jack tentang musik dan film favoritnya, mereka saat berada di bagasi mobil, Daniel pun seketika shock. Ia lantas menganggap Karen gak becus menjalankan tugasnya. Daniel merasa seharusnya sejak awal Daniel gak usah melibatkan perempuan dalam menangani kasus ini. Beberapa hari kemudian setelah Karen kembali ke rumah, Ray datang menemuinya sambil membawa kabar bahwa ia dan juga timnya berhasil menangkap narapidana yang lebih dulu kabur sebelum Jack. Di tengah obrolan itu, Karen dikejutkan dengan sebuah panggilan yang ternyata berasal dari Jack. Bisa-bisanya seorang penjahat seperti Jack ini berani banget nelpon agen FBI. Karen pun juga gak habis fikri. Jack ini malah modus ngajakin ketemuan dengan alasan ia harus mengembalikan barang-barangnya Karen. Dan sesuai dugaannya, Karen menolaknya. Jack kemudian merencanakan pergi ke Detroit bersama Buddy untuk merampok berlian yang disimpan oleh Ripley di rumahnya. Ya, Jack rupanya menyimpan dendam atas perbuatan Ripley yang seenaknya menginjak-injak harga dirinya. Sorenya, Jack dan Buddy pun bergegas meninggalkan hotel untuk secepatnya pergi ke Detroit. Di waktu yang bersamaan, tim FBI terlihat baru sampai di hotel. Ketika akan menyergap kamar hotel Jack dan Buddy, Daniel memerintahkan Karen untuk tetap menunggu di lobi hotel. Hal itu karena Daniel merasa Karen ini cuma jadi beban di timnya, mengingat Karen adalah wanita dan baginya wanita itu adalah makhluk yang lemah yang gak akan pernah sanggup menangkap seorang penjahat. Walaupun sakit hati mendengarnya, mau gak mau Karen tetap harus mematuhi perintah bosnya itu. Namun saat Daniel dan timnya mengepung kamar hotel Jack dan Buddy, ternyata dua bocah itu telah lebih dulu kabur. Dan di saat pintu lift terbuka sebentar, Jack gak sengaja beradu pandang dengan Karen. Alih-alih melaporkan ke Daniel, Karen cuma bisa mematung tanpa melakukan apapun. Sementara Jack cepat-cepat ngajakin Buddy masuk ke dalam mobil. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung meluncur ke Detroit. Barulah keesokan harinya, Karen menyusul pergi ke Detroit seorang diri. Di sisi lain terlihat Glenn sudah ada di Detroit bersama Maurice. Glenn sengaja menemui Maurice untuk mengajaknya bekerja sama perampok berliannya Ripley.
Dengan senang hati Glenn menerima ajakan itu, asalkan Glenn ikut bersamanya menghabisi seorang pengedar narkoba yang telah berani mencuri barangnya. Awalnya Glenn menolaknya mentah-mentah, tapi karena nyawanya jadi taruhan, dengan berat hati Glenn pun bersedia melakukannya. Kabar kematian si pengedar itu sampai ke Karen gak lama setelah Karen sampai di Detroit. Katanya Ray dalang dibalik insiden ini kemungkinan besar perbuatannya Maurice. Seketika Karen pun teringat kalau Maurice pernah satu sel dengan Glenn. Entah kenapa Karen punya firasat kalau saat ini Glenn sedang bersama Maurice. Ia lalu meminta Ray untuk memberitahukan alamat rumahnya Maurice. Besok paginya Karen mendatangi kediaman Maurice, namun sayangnya Maurice sebulan yang lalu udah angkat kaki dan pindah dari rumah itu. Kini rumah itu ditempati sama adiknya Maurice, dan memang benar sebulan yang lalu Glenn sempat menginap di sini. Karena Maurice ini sangat gila dengan tinju, mungkin Maurice besok malam akan datang ke sebuah pertandingan tinju untuk menontonnya secara langsung. Di tempat yang berbeda, Jack dan Buddy akhirnya menemukan keberadaan Glenn. Namun saat melihat Glenn sedang bersama Maurice, mereka mendadak merasa seperti dikhianati. Gak tinggal diam, mereka pun mengikuti Glenn yang sekarang sedang berada di sebuah sasana tinju. Begitu melihat Jack dan Buddy, Glenn pun langsung pucat. Ia pikir dua sohibnya itu telah tertangkap. Tahu kalau Glenn telah mengajak Maurice untuk ikut merampok berlian di rumah Ripley, Jack pun dengan sangat terpaksa membuat kesepakatan kalau ia dan Buddy akan mengambil separuh dari apapun yang akan mereka dapatkan dari rumah Ripley nanti. Tanpa banyak pikir, Maurice pun menyetujui kesepakatannya itu. Waktu Jack pulang ke penginapan, ia melihat ada foto Karen di sebuah koran Detroit. Itu artinya mereka sedang berada di bawah langit yang sama. Lewat sebuah buku telepon yang super tebal, Jack terus mencari informasi di mana hotel tempat Karen menginap. Setelah berhasil menemukannya, malamnya Jack langsung menemui Karen yang sedang duduk sendirian di restoran hotel tempat Karen menginap. Di sana mereka mulai kembali memperkenalkan diri mereka masing-masing dengan menggunakan nama yang berbeda. Dengan harapan mereka bisa sejenak melupakan status mereka yang sangat jauh bertentangan. Dan sepanjang malam itu mereka secara sadar terus bermesraan memadu kasih penuh cinta yang bergelora. Di hari selanjutnya, Maurice dan Glenn terlihat sedang menonton pertandingan tinju. Pas pertandingan lagi seru-serunya, mendadak Glenn pamit undur diri ke toilet. Tapi yang sebenarnya terjadi, Glenn sedang berusaha kabur. Namun apesnya saat Glenn akan pergi dengan mobil curiannya, Glenn malah ketangkep basah sama Karen yang sedari tadi sudah mengikutinya. Glenn yang gugup sontak membeberkan semua rencana perampokan berlian yang akan dilakukan oleh Jack, Buddy, dan juga Maurice di rumahnya Ripley. Bagaimanapun Glenn udah gak mau lagi terlibat dalam perampokan itu. Sudah waktunya Glenn ini insyaf dan menjalani hidup yang tenang. Setelah mendengar informasi penting itu, Karen pun mempersilahkan Glenn melarikan dirinya dengan berjalan kaki. Sementara itu, Jack dan Buddy baru saja tiba ke arena pertandingan tinju. Jack mengingatkan Maurice untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan melancarkan aksi merampoknya. Dan tanpa butuh waktu lama, mereka pun melesat pergi ke rumah Ripley. Sesampainya di rumah mewah Ripley, para bandit itu dengan mudahnya menyusup masuk ke rumah. Gara-gara di rumah itu hanya ada pembantu Ripley yang terkenal ceroboh, Maurice kemudian mendesak dan menekan pembantu itu agar menunjukkan di mana tempat Ripley biasanya menyimpan barang berharganya. Namun sialnya usaha Maurice itu nggak mempan. Si mbak pembantu ini terus mengelak kalau ia sama sekali nggak mengetahui apapun. Mau gak mau, Maurice dan Jack pun berpisah untuk mencari berlian tersebut, di mana Maurice dan komplotannya berjalan memasuki kamar Ripley, sedangkan Jack dan Buddy berkeliling di sekitar ruang tengah. Di kamar Ripley, Maurice melihat ada brantas, yang ia yakini betul disitulah berliannya tersimpan. Dengan cepat, Maurice dan komplotannya menembaki brantas tersebut. Ketika mereka kembali akan mengeluarkan tembakan, si mbak pembantu tiba-tiba memberitahu nomor sandinya. Dan betapa syoknya mereka saat melihat berangkas itu ternyata berisikan koleksi rambut palsunya Ripley. Sementara yang terjadi dengan Jack dan Buddy, mereka menemukan kenyataan kalau Ripley sedang bersembunyi di perpustakaan. Dan tanpa paksaan siapapun, Ripley akhirnya mengaku bahwa berliannya ia simpan di sebuah akuarium ikan. Buddy pun dengan tergesa-gesa mengambilnya dan mengajakin Jack buruan keluar dari sana.
Namun Jack gak bisa melakukannya. Ia harus menyelamatkan si mbak pembantu dan Ripley sebelum si brengsek Maurice menghabisi nyawa mereka berdua. Untuk itu Jack menyuruh Buddy untuk pergi duluan ke bandara. Ia nanti secepatnya akan menyusul ke sana. Jack pun kemudian menembak salah satu anak buah Maurice yang hampir bersikap kurang ajar dengan pembantunya Ripley sampai meninggoy. Ketika Jack akan mencari Ripley, ia ketahuan anak buahnya Maurice yang lain. Namun betapa sialnya nasib tuh bocah, yang mana ia tersandung hingga menyebabkan pistol yang dipegangnya meletus sampai menebus kepalanya sendiri. Au. Gak lama dari itu, Jack dan Maurice saling menyerang mengeluarkan tembakan. Ketika Maurice akan menembak, Karen yang dari tadi memantau langsung menembak Maurice sampai ia bertemu dengan ajalnya. Setelah itu, Karen memanggil Jack untuk menyerahkan dirinya. Namun Jack bersikeras gak ingin melepaskan pistolnya. Meski Karen ada hati dengan Jack, tapi ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota FBI. Dan dengan sangat-sangat terpaksa, Karen pun harus menembak kakinya Jack. Bersamaan dengan itu, polisi mulai berdatangan mengamankan TKP. Sementara yang terjadi dengan Buddy, ia terlihat sangat happy karena ia berhasil kabur sambil membawa berlian senilai 5 juta dolar atau sekitar 77 miliar rupiah. Dan beberapa hari setelahnya, Jack dibawa kembali ke penjara Glades di Florida dan filmnya pun selesai.